illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur basuh hidung basuh tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Air cuci lalu doa. Amin. Suaranya Ustazah jelas kah? Jelas. Ya, alhamdulillah kalau jelas. Sudah munculkah materinya yang di-sharekan Ustazah? Sudah ya, sudah. Ini yang gabung 1, 2, 3, 4, 5 anak yang gabung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak yang gabung. Semoga kalian masih tetap semangat ya. Meskipun kita pembelajarannya jarak jauh. Masih semangat? Ya, Ustaz. Masih ya. Semangat. Ya, pembelajaran kali ini yaitu tentang tema 7 benda hidup dan tak hidup di sekitarku, subtema 1 lingkungan rumahku. Kemarin kita kan sudah membahas tentang benda hidup dan tak hidup. Coba ada yang bisa memberikan contoh benda hidup, contohnya apa di sekitar rumah kalian? Binatang. Binatang apa, Mbak Lintang? Kucing. Kucing. Terus apa lagi? Ikan cupang. Iya, ikan cupang. Mbak Lintang punya ikan cupang? Punya. Terus apa lagi? Bunga. Iya. Kalau Mbak Lintang sendiri termasuk benda hidup apa tak hidup? Hidup. Nah, kita sendiri juga termasuk benda hidup. Sekarang benda tak hidup, contohnya apa benda tak hidup? Kursi. Jendela. Rumah. Terus apa lagi? Iya. Ya, pinter. Berarti bisa ya membedakan antara benda hidup dan tak hidup. Ciri-ciri benda hidup itu apa saja? Coba disebutkan. Kalau melihat dari Hidup. apa? Makhluk hidup. Ciri-cirinya apa? Kalau benda itu hidup? Ya, bernafas. Selain bisa bernafas, apa lagi? Iya, bisa bergerak. Terus apa lagi? Bergerak. Bisa tumbuh ya. Dulunya kecil, sekarang tumbuh menjadi besar. Terus apa lagi? Bisa bernafas, bergerak, tumbuh. Terus apa lagi? Bisa beranak. Iya, bisa beranak atau bisa juga dikatakan dengan bisa berkembang biak. Pinter, sudah memahami semuanya ya. Nah, ini ada lagu judulnya Topi Saya Bundar. Ciptaannya siapa itu? Lagu Topi Saya Bundar. Kasur. Pak Kasur, ciptaannya Pak Kasur. Kita nyanyikan bersama-sama ya.
Ikuti aba-aba dari Ustazah. 1, 2, 3. Topi saya bundar. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, di bawah tulisan lagu itu ada simbol warna hijau ini anak-anak yang ditunjukkan Ustazah ini. Nah, kalau simbolnya pendek ini artinya apa? Kalau simbolnya panjang seperti ini artinya apa? Ayo. Kalau simbolnya pendek dinyanyikan apa? Bernada apa? Iya, bernada pendek. Kalau simbolnya panjang dinyanyikan dengan nada panjang. Contohnya gini, topi saya bundar. Itu kan panjang. Yang panjang itu dar, bundar gitu. Bundar topi saya. Yanya dibaca panjang. Kalau tidak bundar, darnya dinyanyikan panjang. Bukan topi saya. Nah, seperti itu. Berarti yang dinyanyikan dengan nada panjang itu apa saja? Yang pertama dar, bundar itu. Bundar. Terus apa lagi? Bundar. Setelah bundar? Saya. Ya, saya. Setelah saya? Bundar lagi ya, bundar. Terus, yang terakhir? Iya, saya. Pinter. Sudah bisa ya membedakannya. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah keadaan di ruang kelas. Coba kita amati dalam gambar. Yang termasuk benda tak hidup yang mana, anak-anak? Meja. Burung garuda. Iya, terus? Meja. Kursi. Papan. Meja. Iya, pinter. Sudah bisa ya. Terus sekarang yang benda hidup, apa saja yang benda hidup? Pak Guru. Terus? Murid. Murid. Terus satu lagi, ada satu lagi. Apa? Bunga. Iya, bunga. Jadi yang benda hidup ada 3. Pak Guru, murid, dan yang terakhir yaitu bunga. Pinter. Kita lanjut lagi. Nah, kamu sudah mengetahui sila ke-1 sampai sila ke-3 pada pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang mari kita mengenal simbol dan bunyi sila ke-4 Pancasila. Simbol sila ke-4 Pancasila adalah kepala banteng. Dan bunyi silanya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Coba dibaca lagi Mbak Lintang bunyi sila ke-4. Pancasila. Langsung sila ke-4 dipimpin oleh kebijaksanaan oleh Diulangi lagi. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, coba sekarang yang membaca kepencet itu tadi. Bentar. Yang membaca Mbak Faiza sekarang. Bunyi sila ke-4.
Yang dipimpin Suaranya Mbak Faiza, tolong diaktifkan, nggak kedengeran Mbak Faiza. Nah, diulangi lagi Mbak Faiza. yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, sekarang gantian Mas Wildan, coba dibaca sila keempat Pancasila, Mas Wildan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang ganti Mbak Ashila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang Mbak Akila Azmi. Kerakyatan yang dipimpin oleh Ya, simbol sila keempat tadi apa anak-anak? Kepala banteng. Sekarang Ustazah tanya, kepala banteng termasuk benda hidup atau benda tak hidup? benda hidup. Iya, benda hidup. Pinter. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah simbol-simbol Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Coba yang sila pertama simbolnya apa anak-anak? Bintang. Bintang termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Tak hidup. Iya, benda hidup. Benda hidup apa tak hidup? Tak hidup. Tak hidup, iya, benda tak hidup. Yang kedua, simbolnya apa? Pantai termasuk benda hidup atau tak hidup anak-anak? Tidak. Iya, tak hidup. Yang ketiga, apa yang ketiga? Iya, pohon beringin termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Benda hidup. Ya, benda hidup. Yang keempat, kepala banteng termasuk benda hidup atau tak hidup? Benda hidup. Iya, benda hidup. Yang terakhir, yang kelima, apa? Benda hidup. Padi dan kapas termasuk benda hidup atau tak hidup? Benda hidup. Benda hidup, pinter. Kita lanjut lagi. Nah, di sini disuruh untuk menghitung banyak benda. Contohnya ini yang atas ini ada sekumpulan buah apel. Banyaknya apel adalah 44 buah. 44 ditulis 44. Sekarang tugas kalian yaitu menghitung banyaknya buah pisang. Ada berapa buah pisangnya itu? Coba dihitung. Buat pisang. 40. Semuanya, dihitung semuanya. 40. 10 apa 10 dikali 4. 10 dikali 4. 5.
Biru sih. Cirebon. Ditulis angka. Berapa? 10. Oh, masa 10 lagi. 11. Oh. 40. 9. Iya, betul. Jumlahnya yaitu 49. Saya tuliskan 49. Coba, kalau 49 nulisnya gimana? Huruf apa saja? 4. Hurufnya apa saja? Sama 9. No, tulis itunya apa? Hurufnya apa saja? E, F, G, A, E. Puluh gimana puluh? E, U, L, U. 9, gimana 9? N. Pinter. Sekarang yang bawahnya. Dihitung ada berapa itu? Sebentar, Ustazah Panji. Nah, dihitung banyaknya pepaya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 20, Us. Coba dihitung lagi. Masa ada 20? 71. 71. Kurang tepat, dihitung lagi. Berapa? 65. Iya. Yang benar adalah 65. Sebentar, Ustazah tuliskan dulu. Ustazah tuliskan 65. Ditulis gimana ejaannya 65? 6. Gimana 6? 10 gimana? B, U, H, 5 sekarang. Pinter. Ditulis 65. Pinter. Kita lanjut lagi. Nah, amati perubahan benda pada gambar berikut ini. Yang nomor 1 ada gambar apa itu anak-anak? Kucing. Di situ ada perubahan bentuk kucing dari yang masih kecil jadi lebih besar. Nah, ini adalah salah satu
ciri-ciri benda hidup yaitu tumbuh besar. Seperti yang gambar kedua, yaitu gambar apa yang gambar kedua? Pohon pisang. Pohon pisang. Pohon pisang. Pohon pisangnya dari yang masih bentuk tunas, terus tumbuh, lalu bisa tumbuh besar. Terus gambar yang ketiga, gambar apa? Anak. Ya, anak seperti kita dulu ya. Awalnya dari yang masih bayi, belum bisa apa-apa, terus besar sedikit bisa merangkak, bisa jalan, dan sekarang bisa besar seperti sekarang ini. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri benda hidup, yaitu bertumbuh besar. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada gambar Siti dan Dayu masing-masing memegang penggaris. Kita bandingkan coba. Penggaris Siti itu yang pakai jilbab. Penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Dayu. Terus yang gambar kedua, Udin itu yang pakai kacamata. Pensil Udin lebih panjang dari pensil Edo. Sekarang Ustazah juga punya gambar buat kalian bandingkan. Nah, ini coba yang pakai kacamata namanya Udin, yang nggak pakai kacamata namanya Dayu. Coba kalian bandingkan. Gimana kalimat perbandingannya? Udin mempunyai mobil-mobilan. Mobil Dayu lebih panjang dari mobil Udin. Ya, pinter. Sekarang yang bawah. Coba yang pakai bando namanya Siti, yang rambutnya dikuncir namanya Lani. Gimana cara membandingkannya? Siti dan Lani. Lani lebih tinggi daripada Siti. Iya, Lani lebih tinggi daripada Siti. Pinter. Terus gambar yang ketiga, yang pakai kacamata namanya Udin, yang rambutnya keriting namanya Rio. Iya, Rio berlari lebih cepat daripada Udin. Ya, pinter. Kita lanjut lagi. Nah, bentar. Coba kalian isi titik-titik berikut ini dengan mengisinya ciri-ciri benda hidup. Coba. Aku tahu kuda disebut benda hidup karena apa? Contoh gambarnya. Kudanya lagi ngapain itu? Lagi berlari. Ya, berlari berarti Iya, berarti aku tahu kuda disebut benda hidup karena bergerak. Yang kedua nih, gambar burung. Aku tahu burung disebut benda hidup karena apa burung itu? Iya, beranak atau berkembang biak. Yang ketiga, gambar kucing itu. Aku tahu kucing disebut benda hidup karena bisa tumbuh besar. ya, karena tumbuh besar. Pinter. Yang terakhir, gambar ulat. Aku tahu ulat disebut benda hidup karena
Iya, karena makan. Yang bisa makan kan benda hidup. Benda tak hidup nggak bisa makan. Jadi makan itu salah satu ciri benda hidup juga. Jadi kalau melihat dari 4 gambar ini, ciri-ciri benda hidup apa saja? Ada 4. Yang pertama apa? Bergerak. Yang kedua? Ayat. Bertelur. Ya, bertelur atau berkembang biak. Yang ketiga? Bertumbuh. Ya, tumbuh besar. Yang keempat? Makan. Iya, makan. Pinter. Nah, sudah selesai. Terima kasih. Nah, anak-anak, ini tadi kan kita sudah belajar nih dari jam 8 tadi. Coba disebutkan kita tadi belajar tentang apa saja. Ya, benda hidup dan benda tak hidup. Terus apa lagi yang tadi menyanyi? Tapi saya bunda. Ya, kita belajar tentang apa dari lagu Topi Saya Bundar? Ya, nada pendek dan nada panjang. Terus apa lagi yang menghitung-menghitung tadi? Ya, menghitung banyak benda. Terus yang sila-sila tadi? Kita belajar tentang sila, Pancasila sila keberapa? Sila keempat. Coba disebutkan bunyi sila keempat bersama-sama. Pancasila. Kepala banteng. Bunyi silanya coba disebutkan bersama-sama. Kepala banteng. Dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya. Terus yang terakhir tadi kita membahas tentang ciri-ciri benda hidup. Ciri-ciri benda hidup yang pertama apa, anak-anak? Bergerak. Terus yang kedua? Yang kedua berkembang biak. Yang ketiga? Tumbuh besar. Ya, tumbuh besar. Yang keempat? Makan. Pinter. Nah, ini Mas Rafa baru gabung ya. Coba Mas Rafa disebutkan bunyi sila keempat Mas Rafa. Sila keempat. Gimana bunyi sila keempat Mas Rafa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan. Permusyawaratan Perwakilan. Ya, Mas Dino adakah Mas Dino? Coba disebutkan sila keempat Mas Dino. Mas Aldino coba disebutkan sila keempat. Mas Aldino. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ya, pinter. Ya,
Ya, pinter. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Iya. Ya betul, Pak. Apa nih ya, Maya? Di paten dulu. Ya, ini